Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Saya share screen lagi. Tadi saya bisa biar memorinya tidak terlalu banyak. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Al-madah ba'daha ini tentang fi'il lazim dan fi'il mujarrad. Afwan kok mujarrad. Fi'il lazim dan juga fi'il muta'addi. Yang tadi sempat kita bahas sedikit. Jadi fi'il lazim dan muta'addi. Fi'il lazim yaitu fi'il yang cukup dengan fa'il saja tanpa memerlukan maf'ul bih. Jadi kita tidak perlu objek. Nah, contohnya adalah jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu itu tidak perlu objek. Kan kita bilang saya duduk. Itu kan nggak perlu memberikan objek dalam kata kerja ini. Biasanya kalaupun kita tambahi itu bukan objek tapi keterangan. Ana ajlisu alal kursi. Saya duduk di atas kursi. Alal kursi ini bukan objek atau maf'ul bih. Jadi fiil yang cukup dengan fa'il atau fiil yang cukup dengan subjek saja tanpa memerlukan maf'ul bih, tanpa memerlukan objek. Contoh lainnya nangis, nangis baka ya beki itu nggak butuh objek. Fariha yafrahu senang nggak butuh objek. Sauda yas'udu, sauda itu bahagia juga nggak butuh objek. Kemudian tidur tidak butuh objek. Koma bangun istaikodo tidak butuh objek. Nah, sedangkan lawannya fi'il lazim itu ada fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang tidak cukup dengan fa'ilnya saja, yang tidak cukup dengan subjek saja, tapi juga memerlukan maf'ul bih, tapi juga memerlukan objek itu ya. Nah, contohnya di sini ini fi'il muta'addi itu terbagi menjadi tiga ya. Jadi muta'addi satu maf'ul, muta'addi satu maf'ul itu berarti muta'addi bi maf'ul wahid. Ya, jadi membutuhkan satu objek. Contohnya sami'a yasma'u. Sami'tu al-adzana. Saya mendengar azan. Di sini maf'ulnya cuma satu, yaitu azan. Contoh lagi yang lainnya. Akala Muhammadun al-khubza. Akala Muhammadun al-khubza. Al-khubza itu maf'ul bih. Nah, cuma satu. Nah, satu itu maf'ul bih itu jadi dia fi'il muta'addi satu maf'ul. Jadi fi'il muta'addi yang membutuhkan satu maf'ul. Kemudian ada fi'il muta'addi yang membutuhkan dua maf'ul. Nah, yaitu asal maf'ulnya mubtada dan khobar. Biasanya kalau ini tuh khusus ya, kalau mutaaddi dua maf'ul itu biasanya asal maf'ulnya mubtada wal khobar. Biasanya zonna wa akhawatuha. Jadi ada fi'il prasangka, kata kerja prasangka, zonna dan teman-temannya kayak hasibtu, fakartu. Nah, misalnya maf'ulnya itu asalnya mubtada dan khobar. Misalnya eh, apa ya? At-thalibu mahirun. At-thalibu mahirun. Murid itu pintar. Itu kan mubtada wal khobar. Dia jadi dua maf'ul. Dzanantu at-thaliba mahirun. Saya kira muridnya itu pintar. Jadi di situ berarti ada dua maf'ul, at-thalib dan juga mahir. Itu kalau asal maf'ulnya mubtada dan khobar. Kalau asal kalau kalau mutaaddi yang maf'ulnya bukan berarti mubtada dan khobar, di situ ada contoh aqta yu'ti, artinya memberi. Nah, misalnya aqtaitu aliyan khubzan. Saya memberi Ali hubes, memberi Ali roti. Di situ ada dua maf'ul. Yang pertama Ali, yang kedua adalah hubes ya atau rotinya. Jadi kan yang diberikan siapa yang diberi? Yang diberi yang pertama itu Ali, ya, dan juga maf'ul yang kedua adalah roti. Akto
Misalnya al-ustadzu, al-ustadzu tolibahu ilman. Tolibahu ilman ya. Tolibahu itu maf'ul bih yang pertama, ilman maf'ul bih yang kedua. Jadi itu maf'ul yang bukan berasal dari mubtada dan khobar. Ada juga yang mutaaddi tiga maf'ul. Mutaaddi tiga maf'ul berarti maf'ulnya itu ada tiga. Biasanya fi'ilnya itu yang mengabarkan mengabarkan ya. Ahbaro. Contohnya anba'a Muhammadun tolibahu eh, ahbaroni Muhammadun tolibahu mahiron. Ya, jadi ahbaroni Muhammadun. Yang pertama, Muhammad itu memberi kabarku, memberikanku kabar. Jadi saya itu maf'ul pertama. Ni itu maf'ul pertama. Tolibahu maf'ul kedua, mahiron. Mahiron itu menjadi maf'ul bi yang ketiga. Contoh lainnya, anba'ani eh, anba'ani zamili ustazahu zahiban. Ya, teman saya mengabarkanku, ku ini di sini menjadi maf'ul bi al awal, ustadznya itu pergi menjadi maf'ul bi asani dan juga asalis. Seperti itu. Kemudian di sini ada cara memutaadikan fi'il lazim. Ini diikutkan wazan. Jadi ada caranya gimana kita merubah fi'il lazim jadi mutaaddi. Enggak semuanya, tapi ada yang bisa dirubah. Ya, yaitu dengan cara diikutkan wazan fa'ala atau diikutkan dengan af'ala atau diikutkan dengan dijadiin wazan fa'ala. Contohnya gini, ya. Misalnya contohnya di bawahnya itu ada contohnya. Jalasa yujalisu. Kalau jalasa yajlisu itu kan artinya duduk. Ya. Kita lanjutkan. Ya, kalau fa'ala yufailu jalasa yujalisu, jalasa yajlisu itu duduk, jalasa yujalisu itu mendudukkan. Kalau jalasa yajlisu itu fi'il lazim, tidak butuh objek, tapi kalau mendudukkan kan butuh objek. Misalnya jalasa ustadahu tilmidahu. Apa? Jalasal ustadu tilmidahu. Jadi ustad mendudukkan muridnya. Nah, mendudukkan. Nah, berarti jalasa itu menjadi fi'il muta'addi. Kalau wazennya ditambahi jadi dijadikan wazen yang mazid. Af'ala yuf'ilu. Nah, ini contohnya adalah khoroja yahruju. Khoroja yahruju itu artinya keluar. Keluar itu tidak butuh maf'ul bih, tidak butuh objek. Tapi kalau wazennya jadi akhroja yukhriju, artinya adalah mengeluarkan. Kalau mengeluarkan pasti dia butuh objek. Akhroja, akhroja siapa nih? Akhroja Hilmi misalnya. Akhroja Hilmi hubzahu minadurji. Jadi Hilmi mengeluarkan rotinya dari laci seperti itu. Ya, jadi akhroja yukhriju artinya mengeluarkan. Sama dengan adkhola yudkhilu. Dakhola yadkhilu itu dakhola anak adhu apa? Dakhola yadkhulu artinya masuk. Tapi kalau adkhola yudkhilu artinya memasukkan. Menjadi fi'il muta'addi. Kemudian yang sebelahnya wazan fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu itu artinya fa ya menjadikan juga. Farroha yufarihu menjadikan senang. Fariha yafrahu senang. Fariha fariha apa? Misalnya fariha Abdullah. Fariha Abdullah. Abdullah senang. Tapi kalau farroha Abdullah
eh, abahu. Jadi Abdullah menyenangkan, menyenangkan atau membuat senang ayahnya. Farroha yufarihu, jadinya dia fi'il mutaaddi. Yang awalnya fariha itu fi'il lazim menjadi fi'il mutaaddi farroha yufarihu. Bisa dipahami sampai sini? Ada yang mau ditanyakan tentang fi'il lazim dan juga fi'il mutaaddi? Coba di sini siapa yang mau memberikan contoh selain yang ada di tulisan dan selain tadi yang saya sebutkan, contoh dari fi'il lazim dan juga fi'il mutaaddi. Ada yang mau mencoba? Ya, Ustazah Afwan ya, katanya. ya, Kalau untuk tafadholi. mm, fiil lazim kan yang tidak membutuhkan maf'ul. Ya, Mm-mm. Terus kalau fiil lazim itu bisa berubah menjadi fiil muta'addi ketika dia ketika dia lebih dari sulasi gitu ya Ustazah. ya, ketika dia menjadi fi'il mazid ditambahi dengan harful mazid, harful ziyadah. Kalau dia ditambahi harful ziyadah, dia bisa menjadi fi'il mutaaddi. Tapi nggak semuanya, nggak semua fi'il Oh, lazim bisa jadi mutaaddi, gitu ya. tidak, ya tidak semuanya, beberapa aja ya Ustazah. Iya, misalnya menangis itu kan fi'il lazim ya. Menangis itu artinya baka. Kalau membuat nangis atau menjadikan nangis kan abeka. Nah, abeka, yubeki itu membuat nangis. Itu jadi dari fi'il lazim menjadi fi'il mutaaddi dengan cara menambahkan huruf ziyadah. Yang huruf ziyadah Oh, yang kita pelajari sebelumnya. Karena ditambahi satu huruf atau dua huruf sudah mengubah arti. Baka menangis, kalau abka membuat nangis. Fariha senang, farroha ditambahi tasdid artinya membuat senang. Tambah satu huruf sudah beda arti. Seperti itu. kurang jazakumullah khairan Ustazah. Afwan, silakan ada yang mau bertanya lagi? Hmm. Tafadhol, Uhtiania. Atau mau memberi contoh juga boleh. Nggak, yang di wazan lazim apa yang Ya, lazim lazim ustazah yang di bawah tadi yang diubah kamu ya tadi beda ini yang di wazennya. ya, ini Kenapa dengan wazennya? apanya yang berubah ustazah ini. Oh, apanya yang berubah? Oke. Yang berubah adalah awalnya jalasa yujalisu. Aslinya, aslinya adalah jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu itu artinya duduk. Wazannya kan aslinya fa'ala yaf'ilu, jalasa yajlisu. Tapi ketika dia dirubah wazannya jadi fa'ala yufa'ilu menjadi jalasa yujalisu artinya menjadi mendudukkan. Seperti itu. Oh, nah, Ya, yang sampingnya juga seperti itu. Aslinya wazannya khoroja, wazannya fa'ala yaf'ulu, khoroja yakhruju. Khoroja yakhruju artinya keluar. Tapi kalau wazannya dirubah menjadi akhroja yukhriju, akhroja yukhriju, jadinya mengeluarkan. Dakhola yadkhulu masuk. Tapi kalau adkhola yudkhilu memasukkan. Karuma yakrumu itu mulia. Tapi kalau akroma yukrimu memuliakan. Hasuna yahsunu baik. Ahsana yuhsinu membuat baik. Soluha yasluhu baik ya soleh kan soleh. Tapi kalau aslaha yuslihu memperbaiki seperti itu. Jadi kalau soleh baik itu kan untuk diri sendiri ya, ya itu dia fa'il aja. Tapi kalau aslaha, aslaha itu memperbaiki.
Jadi muslihun nanti nanti isem fa'ilnya juga beda. Kalau isem fa'ilnya soluha yasluhu itu soleh, soleh itu adalah orang yang baik, ya orang yang baik. Tapi kalau aslaha yuslihu, isem fa'ilnya adalah muslih. Muslih adalah orang yang memperbaiki atau melakukan kebaikan. Hmm. Nanti wazan itu Oh, kan nanti berpengaruh dengan masdarnya, berpengaruh dengan ismul fa'ilnya, berpengaruh dengan apa namanya jadi ismul wazannya maf'ulnya, di ya. atas pahala. Pahala ini wazannya. Gimana? Dikeraskan lagi suaranya, fa'ala? Pahala wazannya yang Iya, contohnya. wazannya itu wazan itu yang patokan fa'alanya itu wazan. Jadi kalau kitabun, apa wazan mawaznu kitabun fi'alun. Misalnya lagi yadribu, apa wazan dari yadribu? Yaf'ilu. Gitu. Nah, kalau jalasa, apa wazan dari jalasa? Wazan dari jalasa fa'ala. Muslimun, apa wazan dari muslimun? Muf'ilun. Jadi wazan itu fa'ain dan lam, ya patokan fa'ain dan lamnya dari akar kata bahasa Arab. Ya, Ustazah Zikron. Ya, Afwan. Ya, ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan. Oke, kecilkan dulu. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Kalau tadi kita belajar fi'il mujarad dan mazid, fi'il yang huruf aslinya, huruf asli dengan huruf yang ada tambahannya. Kemudian kita belajar fi'il lazim dan fi'il mutaaddi, fi'il yang butuh objek dan fi'il yang nggak butuh objek. Kita terus, ya sekarang kita akan belajar tentang fi'il maklum dan juga fi'il majhul ya. Apa sih fi'il maklum sama fi'il majhul itu? Nah, fi'il maklum itu kata kerja aktif. Kalau fi'il majhul itu kata kerja pasif. Jadi fi'il maklum, fi'il yang menyebutkan fa'ilnya. Nah, maklum itu diketahui. Apa yang diketahui? Yang diketahui itu adalah failnya, pelakunya itu diketahui. Makanya dia disebut fiil yang menyebutkan failnya. Contohnya adalah qoro'a, membaca. Qoro'a apa siapa failnya? Ya dia, qoro'a Muhammadun, qoro'a Aliun, qoro'a Abu Bakar, qoro'a Umar, qoro'a Ali, qoro'a Amru, qoro'a Khalid gitu ya. Jadi menyebutkan failnya, failnya disebutkan. Sedangkan fi'il majhul, majhul itu kan dari kata-kata jahala. Jahala itu tidak diketahui, tidak tahu kita. Ya, fi'il yang tidak menyebutkan fa'ilnya atau dia itu kata kerja pasif. Kuri'a. Kuri'a itu artinya dibaca. Kalau qoro'a membaca, kalau kuri'a itu dibaca. Kalau kita pakai kuri'a, maka nanti kata yang setelahnya itu menjadi naibul fa'il, yaitu kuri'al kitabu. Nah, buku itu dibaca. Jadi tidak ada fa'ilnya, fa'ilnya tidak disebutkan. Yang aslinya qoro'a, Aliyun al-kitaba. Ali membaca kitab. Nah, tapi kalau kita pakai fi'il majhul jadinya kuri'al kitab. Alinya nggak ada, alinya dihapus karena dia fi'il majhul. Kemudian uh, kuri'a alkitabu. Alkitabu itu menjadi naibul fa'il. Naibul fa'il itu aslinya objek tapi menjadi sesuatu yang mewakilkan fa'il. Seperti itu. Sebenarnya cara mengubahnya itu mudah. Menjadikan kalau di bahasa Indonesia kan makan dimakan, baca dibaca. Nah, apa namanya? Masuk dimasukkan gitu ya. Itu antara pasif aktif dan pasif ya. Eh, Kalau memajukan fi'il ya, kalau fi'ilnya itu fi'il madi,
didomahkan awalnya, dikasrohkan huruf sebelum akhir. Contohnya, kita lihat kuri'a. Kan aslinya koro'a. Nah, didomahkan awalnya, kofnya di situ jadi ku. Ya, domah. Kemudian huruf sebelum akhir itu dikasroh. Berarti huruf sebelum akhirnya kan ro. Jadi kuri'a. Misalnya lagi, kalau kita pakai kalimat yang lain ya, akala. Akala, akalal kitu asamaka. Jadi kucing memakan ikan. Akalal kitu asamaka. Kucing di sini fa'il atau subjek, kemudian asamaka ikan di situ objek atau maf'ul bi. Kalau kita rubah menjadi fi'il majhul menjadi ukila asamaku. Ukila asamaku. Eh, apa ikannya itu dimakan. Jadi kucingnya tidak disebutkan. Failnya tidak disebutkan. Jadi awalnya akala menjadi ukila. Eh, itu kalau fi'il madhi. Bagaimana dengan fi'il mudhari? Misalnya yakulu alkitu asamaka, nah, didomahkan awalnya. Yakulu jadinya yuk, nah, dan difathahkan huruf sebelum akhir berarti yuk kalau. Kalau yakra'u jadinya yukra'u. Oke, sekarang dijawab bareng-bareng. Kalau akhoda. Jadinya apa? Kalau jadi fi'il majhul, Yuk, kol. ah, ininya fi'il madinya. Akhoda jadi ukhiza. Akhoda jadi ukhiza. Kalau ya'khudu jadi yu'khodu. Ya, misalnya sariba. Sariba jadi Suriba. Sariba jadi suriba. Nah, sariba menjadi suriba. Suriba. Kalau yasrobu jadi yus Yusrobu. Prabu. yusrobu. Oke, doroba memukul. Memukul. Doroba menjadi Suriba. Duriba. duriba. Kalau yadribu menjadi Yudrobu. Ya, yudrobu. Yudrobu. Kalau kanasa menyapu jadi Kukumis. kuni Kunisa. 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 Kalau yaknusu menjadi Yuknasu. 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 Oke, sekarang memasak tobako menjadi Tubiko. tubiho. Oke, yatbahu. Yatbahu. Fi'il mudhari'nya menjadi yutbahu. Ya, coba kalau kita pakainya fiilnya bukan fiil sulasi mujarad, kita pakai sulasi yang sulasi yang mazid. Misalnya nadzofa yunadzifu. Nadzofa menjadi kalau fiil majhulnya membersihkan kan nadzofa. Fiil majhulnya jadinya nut Nutifa. Kalau fi'il mudhari'nya kan yunadzifu. Jadinya Yunazzafu. yunadzafu. Misalnya mewakili eh, apa ya? Mewakili itu wakala, yakilu. Nanti jadinya wakala menjadi Ukila. wukila. Yakilu menjadi Ukilah. yukalu. Ya, yukalu. Kalau Ya, apalagi ya? Lagi. Sawwaro yusawiru. Sawwaro itu bisa menggambar, bisa memoto. gambar. Sawwaro menjadi su Suwiro. suwiro. Nah, yusawiru menjadi yusaw Yusawiru. yusawwaru. Coba kita cari ya fi'il. Kita cari fi'il di sini. Fataha.
Fataha itu artinya membuka. Kalau dibuka menjadi Futiha. futiha. Yaftahu itu fi'il mudhari'nya. Kalau fi'il mudhari' yang majhulnya jadi Yuftahu. 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 Yaftahu itu dibuka. Dia fi'il mudhari'. Kemudian yang bawahnya wadho'a. Wadho'a itu menaruh atau meletakkan. Wadho'a. Apa fi'il majhulnya? Wudi'a. Wudi'a. Baik. Kalau fi'il mudhari'nya, fi'il yadho'u, fi'il majhulnya apa? Yudu'u. Ya, yudho'u. Yudha'u. Kemudian di sini ada alima. Alima mengetahui. Kalau diketahui jadinya Ulima. ulima. Ya'lamu. Kalau fi'il majhulnya Yu'lamu. yu'lamu. Ya. Bisa dipahami ya? Mudah ya insya Allah kalau ini. Yang penting Insya kita Allah. tinggal merubah rumusnya saja. Ya, sesuai rumus. Intinya untuk memajhulkan fi'il ini sangat mudah. Tinggal ikuti rumusnya. Kalau fi'il madi berarti didomahkan awalnya, dikasrohkan huruf sebelum akhir. Fi'il mudhari' didomahkan awalnya, dipatahkan huruf sebelum akhir. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau di dalam Quran kan ada kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu kan diwajibkan ya. Maksudnya dituliskan kewajiban itu oleh Allah. Harusnya kan kata Allahu. Allah menuliskan atau Allah mewajibkan. Tapi menjadi kutiba. Dituliskan atau diwajibkan. Seperti itu. Apalagi kalau dalam Quran fi'il majhul ya. Zuyyina linnasi hubbus sahabati. Zuyyina dihiasi. Zayyana yuzayyinu itu menghias. Kalau zuyyina dihiasi. Zuyyina linnasi hubbus sahabati minan nisa'i wal banin. Dan seterusnya. Apalagi? Ada contoh lagi dari Quran fi'il majhul? Ada yang menemukan? Hurrimat alaikum. Hurrimat alaikum diharamkan. Hurrima. Harama. Allah kalau harama Allah misalnya mengharamkan. Kalau hurrima diharamkan. Qatala membunuh. Qutila dibunuh. Ada lagi yang mau menambahkan dari Quran? Mungkin ingat-ingat ayat apa ya yang ada fi'il majhulnya gitu. Selain tadi hurima. Apa? Khuliqal insanu dha'ifa. Khuliko diciptakan ya. Kholako menciptakan, khuliko diciptakan. Ada lagi yang ingat, yang menemukan misalnya di hafalannya, oh ini fi'il majhul ya, ini bentuknya seperti ini. Oh ternyata dia fi'il majhul gitu. Nah, banyak di Quran. Oke, sampai di sini, sampai fi'il majhul maklum dan juga fi'il majhul, ada yang ditanyakan atau sudah paham? Sudah paham semuanya? Hal pahim tunnah? Insya Allah. Allah fahimna. Insyaallah. Tayyib, sebelum kita melanjutkan ke al-madda ilal madda ba'daha, ini ada sedikit tambahan. Kalau ada orang yang mengucapkan syukran, jawabnya apa? Afwan. Afwan. Kalau jazakallahu khairan. Wa Jazakallah. iyyakum. Ya, kalau jazakallahu khairan, kita berterima kasih ke laki-laki, kita bilangnya jazakallahu khairan. Kalau ke perempuan apa?
Jazakillahu Jazakillahu Nah, khairan. jazakillahu khairan. Yaitu itu bentuk terima kasih, tapi dengan ucapan doa. Semoga Allah memberikanmu balasan kebaikan. Jadi jangan dipotong cuma jazakallah, semoga Allah membalasmu. Tapi tambahi khairan, jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ya, jawabnya wa iyyaka atau wa iyyaki. Kalau yang mengucapkan laki-laki ya wa iyyaka. Kalau yang mengucapkan perempuan wa iyyaki. Karena konsepnya sebenarnya sapa-sapaan dalam bahasa Arab itu menganut konsep Islam yang wa idza khuyyitum bitahiyatin fahayu bi ahsana minha aw rudduha. Jadi balaslah dengan yang lebih baik, kalau nggak bisa ya yang sepadan ya. Misalnya kalau kita lihat teman kita sakit, kita kan biasanya kalau bahasa Inggris adalah GWS, GWS, get well soon gitu ya. Kalau bahasa Arab apa? Ya, Jazakillah. ya. Kalau bahasa Arab syafaqallah atau syafaqillah. Nah, kalau yang sakit laki-laki syafaqallah, semoga Allah menyembuhkanmu. Syafaqillah. Atau ada bentuk yang lebih pendeknya dari syafaqallah, yaitu syifaan. Nah, syifaan kita bisa bilang ke orang yang sakit dengan syifaan, karena syifaan itu sebenarnya potongan dari syafaqallahu syifaan ajilan. Nah, kita potong jadinya syifaan. Kalau selamat datang, apa makna selamat datang dalam bahasa Arab? Ahlan wa Kalau sahlan. Ahlan wa sahlan. Pernah bertanya-tanya nggak? Kalau bahasa Arab itu kan sebenarnya eh, harusnya dia kan kalau nggak kenapa-napa itu kan dia harusnya marfu atau dalam keadaan domah ya. Kenapa kok ahlan wa sahlan? Ya, sebenarnya itu juga panjang. Kun ahlan wa ja'alakumullahu sahlan. Kun ahlan, jadilah seperti penduduk di sini, jadilah seperti ya udah kayak ahli bait di sini gitu ya. Jadi kayak jadilah kayak orang yang apa ya, penduduk atau penghuni rumah ini gitu. Wa ja'alakumullahu sahlan, dan semoga Allah memudahkan urusanmu. Disingkat menjadi ahlan wa sahlan. Kun ahlan waj'alakumullahu sahlan, ahlan wa sahlan. Kita juga bilang syifaan juga boleh. Sebenarnya safaqallahu syifaan ajilan. Seperti itu. Oke, kalau kita mau menyelamati orang, selamat gitu, congratulations. Kita bilangnya ya Barakallah. barakallah ya. Barakallah. Tatabarakallah. Ada juga mabruk. Ya, mabruk alfa, mabruk gitu kan ya. Tapi mabruk itu ya ada sebagian ahli bahasa yang jangan pakai mabruk, karena kalau mabruk itu juga punuk unta, kalau nggak salah itu juga diartikan mabruk. Pakai aja yang namanya barakallah. Tapi ya masih ada, Barakallah. boleh juga kalau kita mengucapkannya pakai kata-kata mabruk. Nah, terus kalau menjawab salam, ya menjawab salam itu kan banyak ya orang Indonesia yang masih bilangnya waalaikumsalam. Bukan waalaikumsalam, tapi apa yang benar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, karena dia makrifah. Ya, kita kan belajar ya, kalau bahasa Arab itu ada alif lamnya sama nggak ada alif lamnya itu udah beda arti gitu ya. Kalau ada alif lamnya itu makrifah, kalau nggak ada alif lamnya itu nakiro. Nakira. Kitabun itu makrifah atau nakiro? Nakira. ya, Nakiro. Kalau alkitabu Ma'rifah. ma'rifat. makrifah. Apa bedanya nakiro sama makrifah? Kalau nakiro itu kan secara umum buku Nggak gitu ya. Buku yang mana? Apakah itu buku matematika atau buku yang biru atau buku yang hijau atau bukunya dia atau bukunya kamu atau buku saya, kan nggak jelas, dia sifatnya umum. Tapi kalau kita bilang Alkitabu, kita tuh sudah Alkitabu. punya maksud ya. Buku yang Buku yang itu, entah itu buku matematika atau buku yang hijau, kita sudah maksud buku yang itu loh.
Makanya di Quran pun bukan dzalika kitabu tapi dzalikal kitabu. Nah, makanya al-kitabu. Sama di salam juga kayak gitu. Di salam itu kan kita memberikan salamnya itu kan bukan salamun alaikum. Bukan salamun alaikum Salam. Iya. keselamatan yang dari siapa untuk kamu. Tapi assalamualaikum. Assalamualaikum itu nanti Sama gandengannya tuh Arafat. warahmatullah itu loh. Warahmatullah itu Hmm. kan ada mudhaf ilaihnya terbuka ya. Dan rahmat Mm-mm. Allah. Sebenarnya keselamatannya itu juga salamullah. Jadi keselamatannya dari Allah. Assalam yang juga dari Hmm. Allah gitu ya. Tapi kita pakainya Arafat. alif lam. Assalamu alaikum. Jadi jawabnya juga waalaikumsalam. Bukan waalaikumsalam. Itu kalau misalnya antuna sekalian yang mengajar atau apa namanya di kelas atau mungkin yang ngajar ya di Waalaikumsalam. keluarganya itu atau di komunitasnya bisa saling mengingatkan cara cara menjawab salam yang benar itu bukan waalaikumsalam tapi waalaikumsalam karena juga salamnya bukan salamun alaikum bukan tapi assalamu alaikum ada alif lamnya jadi balasnya juga ada alif lamnya Belum. seperti itu. Arafat. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Hmm. Oke. Ini kebanyakan yang belajar bahasa Arab ini kenapa? Ada yang karena kuliah mengambil jurusan bahasa Arab atau jurusan keislaman, eh, sehingga apa namanya, pengen belajar tambahan bahasa Arab, atau memang pengen mempelajari agama lebih dalam, makanya belajar bahasa Arab, pengen kenal dengan bahasa Quran, atau Mm-mm. soalnya saya juga guru bahasa Arab gitu. Oh, belajar bahasa Quran. Belajar bahasa Quran, ya Masya Allah. Ada alasan yang lainnya? Ya. Oke, kalau tidak ada ya mau sharing, oke kita lanjutkan. Ya, ini kita nggak bahas semuanya. Insya Allah kita lanjutkan besok untuk mu'rab dan mabni karena mu'rab dan mabni ini bahasanya panjang. Tapi kita akan mulai hari ini. Mu'rab dan mabni. Bentar ya, geser dulu. Jadi, dalam bahasa Arab itu ada mu'rob, ada mabni. Kalau mu'rob, dia itu bisa berganti-ganti harokat akhirnya. Jadi bisa jadi an, bisa jadi un, bisa jadi in. Ya, zerban bisa jadi zerbun, bisa jadi zerbin. Bisa jadi kitabun, kitaban, kitabin. Bisa jadi yadribu, uh, yadroba, nah, yadrib itu namanya mu'rob. Nah, mu'rob dia bisa berganti harokat akhir. Kalau mabni dia tidak bisa berganti harokat akhir. Contohnya fi, fi itu ya harokatnya mabniun ala sukun karena belakangnya pasti sukun. Contoh lagi li itu mabni mabni kasroh dia tidak akan berubah jadi la atau ya laka bisa sih tapi dia tetap apa namanya mabni bukan yang berubah-ubah karena suatu kondisi sedangkan yang mu'rob itu harokat akhirnya berubah-ubah karena suatu kondisi dia menjadi maf'ul bih makanya dia menjadi eh, apa namanya mansubun nasob harokatnya fathah oh dia menjadi fa'il makanya dia harokatnya dhammah. Oh, fi'il ini menjadi mansub karena dimasuki dengan harfun nasbi. Nah, itu namanya mu'rob. Mu'rob itu yang bisa berubah-ubah belakangnya kalau mabni yang belakangnya tidak bisa berubah-ubah. Oke, kita mulai dari yang mabni dulu. Apa saja sih yang mabni? Nah, kita geser.
Dia lari-lari. Ya, yang mabni di sini ada isim ya. Isim itu ada yang mabni, ada yang mu'rob. Isim domir. Isim domir ini semuanya mabni. Isim domir itu apa aja? Ya yang huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Itu isim domir. Dia nggak akan berubah ya. Dia mabniun. Huwa berarti mabniun alal fathi. Dia mabni atas fathahnya karena dia nggak akan menjadi hu. Dia juga nggak akan menjadi hui. Gitu. Ana. Ana itu mabniun ala sukun. Kan alif itu sukun ya. Mabniun ala sukun. Dia nggak akan menjadi anau atau anai gitu ya. Kemudian antuna. Antuna. Antuna itu harokatnya apa terakhirnya? Antuna harokat terakhirnya apa? Hah. Fathah. Berarti dia mabniun alal fathi. Huma. Huma. Itu juga berharokat sukun ya, atau mabniun alal ya alif atau sukun nanti tak lihat ya. Dia juga tidak akan berubah. Anta mabniun alal fathi, anti mabniun alal kasri. Dia tidak akan berubah, makanya dia mabni, tidak berubah. Kemudian ada isim mausul. Isim mausul itu yang mana? Isim mausul itu isim yang menyambungkan. Alladhi, alladhani, alladina. Allati, allatani, allai. Huwallazi ja'alalakumul ardo. Nah, alladhi yang itu ismul mausul. Pokoknya ada alladhi, allati, allatani, alladina. Itu ismul mausul. Dia juga tidak akan berubah harokatnya. Makanya dia mabniun ala sukun. Alladhi mabniun ala sukun. Kemudian ada isim isaroh. Isim isaroh yang seperti apa? Ayo coba sebutkan isim isaroh. Zalika. Dalika, Dalika, tilka, Hadihi. tilka, hada, hadihi, ulaika, ulaika. Ya, hada yang hadihi, dalika, hada, tilka itu hadihi. juga mabni. Mabni, kenapa mabni? Karena dia tidak akan berubah jadi tilku, jadi tilki, enggak. Tetap tilka, mabniun alal fathi. Kemudian ada isim istifham. Istifham itu apa? Istifham itu untuk bertanya. Hal, kaifa, aina. Kan nggak mungkin jadi aini. Ainu itu juga tidak ya. Ya, istifham itu untuk bertanya tidak akan berubah juga. Kemudian ada isim syarat. Isim syarat. Syarat itu kayak man tata alam tanja. Itu man tapi yang buka buat syarat ya, buat syarat. Man tata alam tanja. Barang siapa belajar dia sukses. Man itu tidak akan berubah. Kemudian ada isim fiil. Pernah dengar nggak isim fiil? Isim tapi maknanya fiil. Kayak hayhata, kayak wailu. Nah, wailun itu kan isim, tapi itu dia maknanya fiil. Jadi dia disebutnya isim fiil. Kayak hayhata, wailun, terus apa lagi ya? Ada banyak tak apa ya? Astagfirullah, gak lupa ya besok tak cariin contoh-contoh ismul fi'il. Jadi dia isim tapi maknanya fi'il. Itu dia mabni. Dia tidak akan berubah. Jadi namanya isim fi'il itu isim tapi maknanya fi'il. Kemudian ada mabni dari fi'il. Nah, mabni dari fi'il itu adalah fi'il madi. Fi'il mabni, fi'il madi itu pasti mabni. Ya, kalau yang fi'il yang berubah-ubah itu hanya fi'il mudhore. Kalau fi'il madi semuanya mabni. Ini gunanya mu'rab sama mabni itu untuk apa sih? Untuk kita mengi'rabkan. Jadi misalnya dhahaba.
Bagaimana i'rab dhahaba? Dhahaba itu adalah fi'il madhi mabniun, Mali. dia kan mabniun alal fathi. Nah, mabniun atas ya fathah, mabni Apa? fathahnya gitu. Misalnya dhahab tuh. Nah, dhahab tuh itu mabniun alal apa? Ala kita lihat huruf akhirnya dhahaba itu apa? Ba kan? Dhahab Doma. tuh berarti mabniun ala sukun. Doma. Dhahab tuh itu mabniun ala sukun. Nah, tapi Oh, ada sambungannya tuh. Ini kan sambungan domir. Dhahab tuh berarti iya. fi'il madhi mabniun Ini ala ala sukun. sukun. Litisolihi bita mutaharika. Wata dhamirun muttasilun takdiruhu misalnya ana gitu ya. Mana? Nah, ya itu untuk mengikrobkan ya. Kapan-kapan nanti kita belajar ikrob mengikrobkan. Ya, jadi semua fi'il madi itu mabni. Mau itu dahabu. Kalau dahabu berarti mabniun ala dahabu. Huruf Rafa. akhirnya ba. Doma. Ya, huruf akhirnya kita lihat huruf akhirnya itu bukan huruf ziyadahnya, tapi huruf akhir fi'ilnya. Kayak dahab itu tadi baknya itu sukun. Kalau dahabu berarti baknya dhamma, mabniun Doma. ala Doma. dhammi. Tuh. Doma. Kemudian yang kedua yaitu fi'il amar. Fi'il amar juga semuanya mabni. Ya, fi'il amar itu kan cuma untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna gitu ya. Ijlis, ijlisa, ijlisu. Isu. Ijlisi, ijlisa, Isu. ijlisna. Nah, anta, Ijlisna. antuma, antum, ijlis, ijlisa, ijlisu. Anti, antuma, antuna, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Kalau misalnya ijlis, jadi dia mabniun alal apa? Ala sukun, fathi, domi atau kasri. Ijlis. Mabniun atas apa? Ala su sukun. Kita lihat huruf akhirnya ijlis itu apa? Sin. Nah, mabniun ala sukun. Ijlis. Ijlisa. Berarti alal fathi. Ijlisu alal domi. Ijlisi alal kasri. Seperti itu ya. Kita harus lihat huruf akhir fi'alnya. Kemudian ada fi'al mudhari'. Fi'al mudhari' itu sebenarnya semuanya mu'rab, ya semuanya bisa berganti-ganti kecuali dua. Mudhari' yang bertemu dengan nun taukid dengan mudhari' yang bertemu dengan nun niswah. Apa yang dimaksud dengan mudhari' bertemu dengan nun taukid? Nun taukid itu kan nun untuk penekanan ya. La tadhabanna, la tasrobanna, la korrobanna. Itu kan untuk memperjelas. Jadi nun taukid itu yang nunnya itu tasrobanna, tasroban itu nun taukid. Ada yang sakilah, ada yang khafifah. Kalau yang sakilah itu biasanya bentuknya tad'if dan mabniun alal ya nunnya tasrobanna. Tapi kalau non taukidnya dia yang khafifah, yang ringan, jadinya cuma la tasroban. Tapi fi'il mudhari'nya kalau bertemu dengan nun taukid, dia sama-sama menjadi mabniun alal fathi. Jadi mudhari' bertemu dengan nun taukid contohnya tasrobanna atau tasroban. Itu nanti jatuhnya fi'il mudhari' mabniun alal fathi. Tapi kalau fi'il mudhari'nya itu bertemu dengan nun jamak niswah, nah nun jamak niswah itu buat antunna dan buat hunna, yadhabna, taktubna, itu dia nanti mudhari'nya bukan mabniun alal fathi tapi mabniun ala sukun. Kan yadhabna, yadhabna. Yadhabna itu kan baknya itu sukun. Nah, berarti mabniun ala sukun. Kan kalau kita tasrif ya, tasrif logawi dari yadhabu, yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, yadhabna, hunna, yadhabna. Nah inilah yang fi'il mudhari' bertemu dengan nun jamak niswah. Kemudian dilanjutkan tadhabu, tadhabani, tadhabuna.
tadhabina, tadhabani, tadhabna. Tadhabna, antuna tadhabna dan hunna yadhabna ini fi'il mudhari yang bertemu dengan nun niswah. Jadi dia mabniun ala sukun. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah semua huruf itu mabni. Ya kan, kalimah dalam Arabiyah, dalam bahasa Arab itu kan terbagi menjadi 3. Isim, fi'il, dan huruf. Nah, kalau huruf seperti an, fi, li, min, apalagi idzan, kai, pokoknya semua haraf ya atau huruf itu dia mabni. Min ya mabniun ala sukun. Ila ya mabniun ala sukun. Kemudian li mabniun ala dhammi. An mabniun ala sukun. Idzan mabniun ala sukun. Seperti itu ya. Jadi semua huruf itu mabniun. Kita cukupkan sampai mabni dulu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang mu'rab dan mabni? Ustazah, kalau isim syarat apa saja hurufnya? Isim isyarah apa saja? Maksudnya kayak tilka, hadza, Contohnya, hadihi, hadza, kalau hatan, hadza, hadzani, haulai, hadihi, hatani, itu isim isyarah itu. oh, Ya, dia dia mabniun karena dia hadza nggak mungkin jadi hadzu, nggak mungkin jadi hadzi kan. Makanya dia mabni. Jadi mabni itu yang harokat akhirnya tidak berubah. Tapi kalau mu'rob itu yang harokatnya fleksibel bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Seperti itu. Nanti kalau di sini kan ada mufrad, musanna, jamak ya. Misalnya kutubun bisa jadi kutuban, bisa jadi kutubin. Ya, misalnya lagi fi'il mudhari itu kan bisa yadribu, bisa jadi kalau ditambahi an jadi an yadriba. Nah, kalau ditambahi la untuk melarang bisa jadi la tadrib. Jadi dia fi'il mudhari bisa jadi apa namanya? Mansubun, nasab dengan fathah, bisa jadi majazumun, majazumun itu dengan sukun, bisa jadi juga dengan marfuun. Nah, aslinya rofa. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau bertanya tentang mu'rab dan mabni? Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri dulu kelas kita pada malam hari ini. Dan kita lanjutkan nahnu nastamir fi yaumil ghad ya di esok hari. Ya, sama waktunya min sa'ah sabiah ila sa'ah tasi'ah. Nah, tatim dirasatana wa ta'allumana al-yawm bi qiraatil hamdalah wa du'a kafaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nam jazila sukri ala halawatil intiba wal ihtimam kataballahu lana walakunna jami'an an-najah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan. Wa iyyakum wa iyyakunna kulla khair.